Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SMPN 17 Utara yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 17 Utara yang saya hormati, kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru SMPN 17 Utara yang saya hormati. Baiklah, dengan mengucapkan rasa syukur dari Allah SWT, mudah-mudahan kita semua masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu dalam kegiatan aksi nyata saya, kegiatan guru penggerak. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Bagi ada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama dan paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi nikmat, sehat, nikmat sempat, kita bisa bersilaturahmi di sini dalam rangka kegiatan salah satu penyajian materi dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Diki Hasan Sesi, di mana pada hari ini ya materinya yang akan beliau sajikan seputar diseminasi budaya politik di lingkungan sekolah. Sebelum acara kegiatannya dimulai, ya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah sempat hadir, yang telah bisa mengikuti kegiatan ini. Dan dalam kegiatan ini mari kita ikuti dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, supaya paham nanti apa itu yang dikatakan diseminasi dalam budaya politik di lingkungan sekolah. Itu nanti Pak Adi akan memaparkan secara panjang lebar, dan insya Allah nanti apa-apa yang diberikan oleh Pak Adi nanti sebagai ilmu pengetahuan bagi kita semua untuk tetap mengabdi sekolah ini dengan baik, dengan membawa budaya-budaya yang sifatnya positif. Karena itu makanya sekali lagi ya saya himbau, saya harapkan kita untuk minta waktunya sebentar menghadiri Pak Diki dalam rangka menyajikan materi tersebut. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan arahan. Baiklah, Bapak Ibu Dewan Guru dan Tata Usaha, izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif dalam kegiatan saya, yaitu aksi nyata guru penggerak angkatan 11. Baiklah, sebelumnya mungkin sebelum kita lanjut, nah adapun tujuan saya menyampaikan ini adalah untuk melaksanakan aksi nyata ini adalah untuk berbagi pengetahuan tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru, serta bagaimana menerapkan budaya positif ini nanti di sekolah, sehingga dengan harapan bisa terwujudnya profil belajar Pancasila, yang nantinya di dalam profil belajar Pancasila ini nanti lebih kita tekankan lagi dalam proyek P5. Nah, adapun konsep inti dalam budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebijakan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia itu apa saja, dan kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai guru itu apa saja, kemudian ada
keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, adapun pekerjaan rumah kita, yaitu sebagai guru, yang paling ditekankan dalam kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana kita mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi profil belajar Pancasila ini harus kita tekankan pada murid-murid kita. Kenapa? Dengan harapan dengan belajar kita, murid kita memiliki profil belajar Pancasila, maka akan tertanam nilai-nilai akhlak mereka. Kemudian yang perlu diingat yaitu pembelajaran kita itu dengan harapan adalah berpihak pada murid. Dan juga kita sebagai guru itu harapannya adalah bukan sebagai pemberi ilmu, tetapi sekarang ini dalam kurikulum Merdeka kita guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya apa? Jadi ketika dalam belajar di kelas kita itu hanya sebagai pemimpin. Jadi dengan harapan pembelajaran itu anak yang mencari, ya. Nah, baiklah, kita lihat budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya apa? Disiplin positif ini adalah nilai atau keyakinan yang kita anggap benar, yang akan menuntut anak-anak kita dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, kemudian budaya positif ini diyakini mampu untuk menciptakan kolaborasi atau kerjasama antar sekolah, baik warga sekolah maupun juga orang tua murid. Jadi harapannya dengan disiplin positif ini kita bisa bekerja sama, berkolaborasi antara warga sekolah dengan orang tua murid. Nah, kemudian jika terlaksana dengan baik, maka akan muncul serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki anak. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, anak-anak kita itu seperti gunung es. Nah, kalau kita lihat di tengah lautan, gunung es itu sepertinya kecil, tapi kita tidak tahu anak itu potensinya seperti apa di dalamnya, kita belum tahu. Makanya di sini harus kita gali. Jadi bagaimana potensi anak? Terkadang anak-anak kita ini akan bandel, tetapi setiap anak itu pasti memiliki potensi. Nah, dengan mengembangkan nilai-nilai positif ini, maka diharapkan ini akan muncul. Nah, kemudian akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas, kemudian berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi dengan harapan budaya positif ini nanti akan merubah karakter anak yang negatif ini kita arahkan untuk menjadi karakter yang baik. Nah, kita lihat bagaimana perubahan paradigma baru. Nah, selama ini dari kontrol respon dan menjadi teori kontrol. Artinya apa? Stimulus atau dorongan respon kebutuhan manusia itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid dengan pandangan sama dengan guru. Nah, ini adalah pandangan lama. Jadi artinya apa? Kita menganggap murid itu sama. Kemudian kita mengajarkan itu di kelas harus sama, anak harus bisa semua. Nah, itu adalah belum masih pandangan lama. Nah, kemudian ketika ada perilaku murid yang buruk, itu kita anggap sebagai kesalahan. Nah, guru bisa mengatur murid dan model berpikirnya menang atau kalah. Artinya kalau murid ini masih berperilaku buruk, berarti kita kalah. Nah, kalau murid itu berubah, kita menang. Nah, kemudian untuk teori kebutuhan semua, ternyata teorinya itu kontrol kebutuhan itu tidak sama, Pak Bu. Ya, jadi semua orang yang memiliki pandangan itu berbeda. Kemudian guru berusaha memahami pandangan murid. Artinya gini, Pak Bu. Jadi selama ini kita memandang bahwa murid itu sama, pintar.
Kemudian ada yang kurang pintar atau perilakunya buruk, itu adalah suatu kesalahan. Nah ternyata dalam perubahan paradigma baru, ternyata perilaku murid yang buruk tadi ini memiliki tujuan. Kenapa anak-anak kita ini berulang? Ternyata mereka itu memiliki tujuan. Nah, guru ini tidak bisa mengontrol Pak murid, karena model berpikirnya menang kalah. Jadi di sini kita sebagai guru, kita menggali apa sih tujuan anak-anak tersebut berbuat demikian. Nah terkadang kita tanya karena bosan, mungkin pembelajaran kita yang kurang menarik. Nah disinilah perubahan paradigma baru dari yang kita anggap semua anak itu sama. Nah itu kita rubah bahwa setiap anak itu berbeda, kebutuhan mereka juga berbeda, karakteristik mereka berbeda, kemudian kemampuannya juga berbeda. Jadi kita sebagai guru, kita mendorong, kita menuntut mereka sesuai dengan kemampuannya, bakatnya kemana. Jadi tidak bisa kita mengontrol, mengarah. Jadi menuntut anak itu harus kita lihat apa potensinya. Jadi kita nggak bisa membawa anak itu sesuai dengan kehendak kita. Nah lanjut, nah ini ada disiplin positif. Nah maka disiplin ini cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah kecenderungan tersebut itu harus kita rubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Jadi tidak kita paksa, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan untuk menghindari dari rasa tidak nyaman. Artinya seperti ini. Jadi ketika anak-anak kita harapkan disiplin, itu bukan karena takut kena hukuman, dan juga bukan karena ingin dipuji, tetapi harapannya anak-anak ini melakukan disiplin ini sesuai dengan atau berasal dari dalam diri anak tersebut, ada motivasinya. Nah kita lihat kebutuhan dasar manusia. Nah ini anak-anak kita ini memiliki 5 kebutuhan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah anak-anak kita ini makanya kalau kita kelamaan di kelas intinya istirahat, karena mereka memiliki kebutuhan pengen makan, minum, bahkan ngantuk, pengen tidur. Kemudian anak-anak kita ini yang lebih banyak adalah membutuhkan cinta dan kasih sayang, ingin diterima dan dihargai. Artinya anak-anak kita ini sering berbuat ulah karena mereka ingin mendapatkan perhatian. Bahkan banyak anak yang bermasalah ini rata-rata dari rumahnya memang belum mendapatkan kasih sayang. Makanya perlu kita amati anak tersebut. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Jadi kemampuan anak-anak itu berbeda Pak Bu. Ya, jadi mereka mengharapkan kemampuannya ini diakui. Kemudian kebutuhan kebebasan, mereka bisa memilih. Nah kalau bisa kita dalam pembelajaran ini harus ada pilihan. Kemudian kebutuhan kesenangan, merasa senang. Jadi kita guru ini harus bisa membuat siswa senang. Senang ini dalam artian apa? Pembelajarannya yang menyenangkan, tidak membosankan. Misalkan kita suruh mencatat terus, pastinya siswa bosan. Kemudian harus kita variasikan. Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini pasti kita sadari dan ini sudah lama ada. Nah pertama, orang melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan atau hukuman mereka hindari. Artinya mereka disiplin karena takut mendapatkan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan?
Jadi ini takut. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian ada ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kalau saya lakukan ini kira-kira dapat apa? Ini juga eksternal. Nah, yang kita harapkan ini adalah motivasi yang ketiga, yaitu ingin menjadi orang yang seperti apa dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika anak melakukan disiplin, ini mereka bertanya, ingin menjadi seperti apa saya ketika melakukan. Jadi ini adalah motivasi dalam diri atau motivasi dalam internal, intrinsik. Yang kita harapkan adalah ini. Jadi anak-anak berbuat disiplin itu bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin pujian, tetapi mereka berpikir ingin menghargai diri sendiri. Ketika mereka rajin belajar, oh nanti saya akan seperti apa, itu muncul dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kemudian tadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Kemudian, nah di sini ada motivasi eksternal dan internal. Yang eksternal tadi ada dua, melakukan disiplin karena takut atau menghindari hukuman, dan juga ingin mengharapkan penghargaan. Nah, yang internal ini kedisiplinan yang sadar akan nilai-nilai kebijakan dari dalam diri sendiri atau menghargai nilai kebajikan dalam diri sendiri. Nah, kemudian ini saya kenalkan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ini adalah suatu cara pendekatan disiplin, yaitu dengan cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Artinya apa? Jadi ketika ada anak yang kurang disiplin, ini kita perbaiki. Jadi bukan kita berikan hukuman, tapi mereka yang akan memperbaiki, kita arahkan. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini ciri-cirinya lebih dahulu. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini adalah pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita bukan fokus pada kesalahan. Jadi solusinya apa? Ketika anak sering terlambat, kita cari dulu solusinya apa. Jangan kita cari kesalahannya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika kita memberikan hukuman, ini akan membuat karakter anak menjadi dendam. Apalagi kalau sampai kita pukul, ya akan ada rasa dendam. Tapi kalau kita mencari solusi, ini akan membuka pembuatan karakter. Kita gali apa kesalahan mereka, itu dia mereka sendiri yang menentukan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan tadi. Ketika terlambat kita hukum, kita jemur. Ini berarti yang menebus kesalahan. Tapi di sini dengan restitusi, ini mereka harus belajar dari kesalahan. Kok bisa terlambat? Apa solusinya? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mereka terlambat itu kenapa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Misalkan mereka begadang, berarti tidur mereka yang kurang ketika malam. Solusinya apa? Berarti mereka harus tidur lebih awal. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa Pak Bu. Ketika di restitusi ini kita tawarkan apa solusinya. Kemudian memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat diri. Artinya apa? Jadi kita di sini dengan restitusi ini memperbaiki hubungan kita dengan murid. Kemudian kita tuntut untuk melihat diri yang selama ini masih salah, kita tuntut untuk menjadi lebih benar. Nah, pada kenyataannya mungkin ini susah, tapi ini adalah suatu cara
untuk mendisiplinkan anak dengan dia sadar dari dalam diri sendiri. Ini bisa kita terapkan di rumah ataupun di sekolah. Nah, ini restitusi ini ada 3 tindakan, makanya kita kenal sebagai segitiga restitusi. Nah, pertama ini adalah yang tindakan yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pertama kita validasi dulu kesalahannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika anak terlambat, kita tanyakan keyakinan mana yang telah dilanggar. Berarti kedisiplinan. Nah, kemudian baru kita stabilkan identitasnya. Jadi atau kita ini kan mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika anak berbuat salah, ini pertama kita menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti berbuat salah. Kita naikkan dulu identitasnya. Kemudian baru kita validasi yang salah itu apa. Kemudian baru menanyakan keyakinan mana yang mereka langgar. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita tanyakan anak tersebut. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin yang selama ini kita laksanakan di kelas, di sekolah ini adalah masih hukuman ya Bapak Ibu. Rata-rata masih hukuman kan. Nah, ketika anak terlambat biasanya kita suruh berdiri, guru marah-marah, kemudian murid disuruh menulis saya terlambat sebanyak 100 kali. Mungkin ini kita merasakan semua. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melakukan konsekuensi. Biasanya konsekuensi ini kalau dia terlambat, dia nggak boleh istirahat. Konsekuensinya karena dia terlambat ditambah waktu di kelas. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, yang terakhir yang kita harapkan disiplin positif itu adalah dengan restitusi. Dengan restitusi ini guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati guru, membantu menyelesaikan masalah. Jadi kalau bisa di kelas kita itu kita buat keyakinan kelasnya apa. Kemudian ketika mereka terlambat atau tidak buat PR, ada keyakinan yang mereka langgar. Nah, baru di situ murid mulai terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Artinya ketika murid melakukan kesalahan itu kita gali, kita tanyai keyakinan kelas mana yang dilanggarnya, kemudian kita bantu menyelesaikan masalahnya. Jadi mungkin ini agak berat ya Pak Bu. Jadi kalau yang praktiskan dengan hukuman, kalau hukuman kan anak dihukum udah selesai. Nah, padahal dengan hukuman ini akan menimbulkan rasa pertama tidak percaya diri pada anak, rasa dendam pada anak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, guru sebagai penghukum tadi. Kalau kita ada murid terlambat langsung kita hukum. Ini guru sebagai penghukum. Ada guru membuat merasa bersalah. Ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Nah, kalau yang penghukum ini biasanya langsung dihukum. Kalau merasa bersalah, ini biasanya kita seperti merendahkan anak. Kamu lagi mau jadi apa nak? Kasihan orang tuamu, ya kasihan juga membayar. Nah, ini membuat anak itu merasa bersalah. Nah, kalau teman ini seperti menutup-nutupi, udah Bapak maafkan, tapi jangan diulangi. Nanti untung ada Bapak, jadi ada menolong. Nah, kalau pemantau ini menggunakan tadi semacam yang
Sebelumnya konsekuensi. Jadi misalkan guru terlambat dan murid terlambat, kita tambah waktunya di istirahat. Konsekuensi. Kemudian kalau yang manajer ini sudah menggunakan restitusi. Jadi manajer ini dia sudah menggali apa kesalahannya, kemudian mencari solusinya. Jadi harapannya kita semua sebagai guru ini bisa menduduki posisi minimal sebagai pemantau atau bahkan sebagai manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 kontrol guru. Nah, ketika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap dari upacara, ketika kita sebagai penghukum, nah mungkin saya tanya dulu, Bapak Ibu pilih yang mana ini kira-kira? Ketika anak ada yang tidak lengkap, kira-kira enaknya kita apakan muridnya? Biasanya langsung dihukum berdiri di barisan yang lain. Nanti habis upacara kita berikan hukuman. Nah ini pasti komen-komen ibunya dulu. Udah berapa kali dibilang masih itu kecewa ibu sama kamu. Ini membuat rasa bersalah. Kamu lagi, ayo gabung dengan yang lain. Untuk ada ibu. Ini teman, jadi seorang menolong. Tapi nanti ketika ibu gurunya akan menolong, mereka anak ini akan kemarin teman, sekarang enggak lagi kan gitu. Ya kecewa. Kemudian memantau. Nah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu konsekuensinya nanti kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ada konsekuensi. Nah kalau manajer, apakah kamu tahu pesan kamu? Apa kira-kira pendapat kamu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah ini harapannya sebagai manajer. Tapi ini saya rasa sulit. Karena emosional kita tentunya sama. Melihat anak yang berkali-kali melanggar, pasti emosi kita akan naik. Bagaimana kita mau menanyakan halus? Tentunya agak susah ya pasti. Kalau ini nggak susah, tapi kebanyakan ini susah. Iya. Pertanyaannya gampang. Nah ini keyakinan kelas. Nah ini perlu juga Pak. Di kelas kita, ini perlu kita buat semacam keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas. Kenapa? Harus keyakinan. Karena suatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebijakan yang sifatnya universal, disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, suatu keyakinan ini lebih memotivasi, berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan itu yang buat anak-anak beserta guru digabung menjadi satu. Kemudian seseorang akan lebih semangat menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan. Kenapa demikian? Karena kalau peraturan ini kan sudah ada. Mereka ada yang terpaksa, ada yang ikhlas, ada yang biasa-biasa saja. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka merasa yang membuat mereka. Kalau yang melanggar mereka berarti ini menjadi beban pikiran mereka. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalkan dilarang terlambat, itu ada disiplin. Disiplin ini sudah mencakup. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya kan menjaga kebersihan dan positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dan membuat kegiatan lewat curah pendapat. Makanya diskusi antara guru dengan siswa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Jadi keyakinan kelas itu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempat. Tulisannya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kalau keyakinan kelas saling menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi lebih fokus kalau yang keyakinan kelas. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, sampai jadi jangan berlari-lari di koridor. Ini untuk keselamatan dan keamanan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilakan tentang keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin agak sulit untuk menerapkan di kelas. Tapi mari kita sama-sama sedikit demi sedikit, mungkin dari kelas kita masing-masing ketika mengajar itu kita kurangi dulu untuk memberikan hukuman. Tapi lebih kita memberikan solusi kepada anak, mencari masalahnya apa, kemudian mencari solusinya. Nah, kemudian mungkin yang perlu ditekankan Pak Bu, ketika kita jadi guru di kurikulum merdeka ini, kita bukan lagi memberi ilmu, tapi kita sebagai penuntut pembelajaran, pemimpin pembelajaran. Jadi pembelajaran kita ini sebisa mungkin harus berpihak pada murid. Makanya kita harus banyak belajar tentang bagaimana variasi pembelajaran. Mungkin ada yang ditanyakan? Pak Mus tanya, Pak Mus sekali. Kalau nggak ada, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan di kelas kita masing-masing dengan harapan di sekolah kita bisa terwujudnya profil pelajaran Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.